warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan seluruh asatiz, guru-guru kita. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami sekalian. Syukur alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Orang yang ikut sholat berjamaah subuh diberikan ganjaran pahala seakan-akan sholat sunat, sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk. Padahal kalau sempat sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk, tentu banyak kita yang tertidur. Tapi dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah sudah dapat pahala seakan-akan sholat tahajud semalam suntuk. Sholat tahajud ini nampaknya sangat penting, sehingga ada dicantumkan man arada yatafaqqaha fid din falyatahajjad. Siapa yang ingin luas pengetahuan agamanya, hendaklah mengerjakan sholat tahajud. Kemudian diberikan Allah kepada kita kesehatan, kelapangan waktu, pikiran, dan doa kita berterima. Sudah diberikan keberkatan di bulan Rajab, dan sekarang kita masih memohon diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita mohon lagi agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Itu tadi doa yang dibacakan oleh guru kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afatul ilmi, yang membuat kita lupa ilmu, rusak ilmu, hancur ilmu, ya, adalah karena banyak lupa. Sekiranya ilmu yang kita dengar, kita hafal semenjak kita kecil, semenjak kelas 1 sampai kelas 6, jangan-jangan ilmu kita sudah bajibun betul, sudah banyak betul, sudah alim kita, tapi banyak kita lupa. Maka ada anjuran ulama dari Libya, setiap pagi kita membaca 7 kali Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu nahwa sanuqri'uka fala tansa. Dari situ saja, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. 7 kali kita baca. Setiap pagi kita baca sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. 7 kali saja kita baca. Insya Allah akan Allah memberikan keberkahan bacaan kita tadi, sehingga ilmu yang kita dengar tidak mudah kita lupa. Kemudian dalam hal membaca kitab kuning, masalahnya hanya tinggal pembiasaan. Ala bisa karena biasa. Dibiasakan saja.
insya Allah dapat itu. Ada cara dulu kalau saya membaca kitab kuning, saya buka Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Sarqawi, Al-Mahalli, dan kitab-kitab yang lain. Saya buka. Jadi dalam satu bab, misalnya pasal udhiyah, masalah berkurban, kita baca di Fathul Qarib. Sudah selesai kita baca Fathul Qarib, baca Fathul Mu'in, baca kitab ini, baca kitab ini, sehingga kita bisa menilai kitab mana yang paling hebat dalam menerangkan masalah itu. Dan kitab terjemahan bagus, tapi sebagai menolong, untuk menolong memahami, karena tidak semua terjemahan itu pas. Seperti dalam Fathul Mu'in itu kalimat nadawa diartikan dengan labil, sebenarnya itu artinya basah. Tidak, itu tanah yang labil, tanah yang mudah longsor. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau tanahnya labil, rohwa, mudah longsor, padahal nadawa bahasa Arabnya, tapi diartikannya dengan labil. Kalau tanahnya labil itu sepatutnya liang lahat, bukan liang lahat, liang tengah. Padahal yang dimaksud kitab, kalau tanahnya berair, kita gali kuburan, terbit air, sering terjadi itu di datar rendah, terjadi. Itu kalau menurut Fathul Mu'in wajib pakai keranda, Kalau menurut Majelis Ulama Sumatera Utara, sunat pakai keranda. Jadi kita tidak usah mengatakan wajib dan sunat, dianjurkan pakai keranda. Kalau tanahnya labil, kalau tanahnya berair pakai keranda. Tapi kalau tanahnya labil tadi mulai longsor, itu liang tengah. Jadi kesalahan penerjemah, nadawa diartikannya labil, padahal bahasa Arab labil itu rohwa. Jadi saya bagus mengatakan banyak membaca terjemahan untuk menolong, tapi jangan terlalu berpegang. Coba diartikan yang sebenarnya. Ada beberapa tempat masalah yang salah terjemahkan oleh pengarang. Tapi kalau kita bandingkan isinya, bandingkan isinya. Fathul Qarib ini sangat bagus, apalagi sarahnya Bajuri. Kitab-kitab yang lain tidak ada istilah tanah yang mustakmal. Tidak ada istilah tanah yang mustakmal, tapi di Bajuri digali. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in atau Bajuri ini, adanya pendapat ulama yang membolehkan daging kurban diberikan kepada yang tidak Islam. Tapi kalau dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Mu'azzab itu tidak boleh. Maka sebaiknya kalau saya berkurban, ada jiran saya yang tidak Islam, jangan kurban itu diberikan. Kita beli daging, kita kasih sama dia. Dan dia pun merasa dihormati. Dan kita tidak dalam perbedaan pendapat. Kita sudah mengamalkan dua-duanya. Karena ada tadi kita mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Tapi lebih aman, jangan daging kurban diberikan. Daging yang lain kita beli, kita kasih sama dia. Dia sudah terasa dihormati. Dan amalan kita terjaga dengan baik. Nah, ini. Jadi yang perluan kita banyak membaca kitab ini. Perlu banyak membaca kitab kuning ini. Sehingga kita bisa membedakan mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Seperti doa berbuka. Itu semua kitab fikih mengatakan doa berbuka itu setelah perbukaan ditelan. Tapi kalimatnya Aqidal Fitri yang paling jelas menyatakan itu arti akidah itu Ba'dal Fitri adalah kitab Irsyadul Ibad, pengarang I'anatul Talibin. Jadi itu doa berbuka setelah perbukaan ditelan. Padahal yang kita lihat dicontohkan di TV sebelum berbuka.
Sebelum berbuka doanya Allahumma laka sumtu bika amantu. Padahal hadisnya riwayat Abu Daud, Nabi sendiri setelah menelan perbukaan baru dibaca di doa tersebut. Tapi ada kitab yang mengatakan, satu kitab mengatakan itu doa berbuka boleh dibaca sebelum berbuka. Tapi hanya satu kitab. Tentu kita tidak akan berpegang kepada kitab yang ini. Kita berpegang kepada kitab keseluruhan yang mengatakan doa berbuka itu setelah perbukaan ditelan. Jadi kitab Fathul Qorib itu sangat bagus, matanya Ghayatul Taqrib ya. Tapi matan yang paling bagus itu Minhajut Thalibin. Sehingga di Timur Tengah yang dihafal itu Minhajut Thalibin. Karena sangat lengkap dia. Sangat lengkap dia karangan Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Bukan Tasawuf Minhajul Abidin ya. Bukan Tasawuf Minhajul Abidin, tapi Minhajut Thalibin. Jadi kalau anak-anak kami membaca kitab kuning lebih banyak tidak dapat ketimbang yang dapat, itu biasa. Mula-mula kita membaca begitu, lebih banyak yang tak tahu kita ketimbang yang tahu kita. Lebih banyak yang tidak terbaca ketimbang yang tidak terbaca ketimbang yang bisa dibaca. Biasa itu. Manusia itu setelah lahir tidak bisa cepat berlari, tapi pelan-pelan. Jadi yang perlu ada kesungguhan, ada kemauan. Kalau kita mau, insya Allah dapat. Sangat perlu membaca kitab kuning ini banyak-banyak supaya kita bisa bandingkan bagaimana pendapat kitab ini, bagaimana pendapat kitab ini, apalagi perbedaan pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Sering orang yang mengajarkan Ibnu Hajar membaca bismillah di awal surat Taubah hukumnya haram. Di awal surat Taubah menurut Imam Ramli makruh. Biasanya kalau berbeda pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, Ibnu Hajar yang lebih kuat. Tapi dalam masalah baca bismillah di awal surat Taubah, Imam Ramli yang lebih kuat. Maka pendapat yang paling kuat membaca bismillah di awal surat Taubah itu adalah makruh. Selain di awal hukumnya sunnah. Ibnu Hajar selain di awal hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi di sini pada umumnya kalau berbeda pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, Ibnu Hajar yang lebih kuat. Tapi dalam beberapa masalah Ibnu Ramli yang lebih kuat. Dalam masalah anak yang meninggal dalam keadaan tidak hidup, kalau Ibnu Hajar mengatakan walau asalkan kurang 9 bulan dia lahir tidak dalam keadaan hidup, tidak bersuara, tidak menangis, itu tidak perlu dilaksanakan fardu kifayah 4-4-nya. Tapi Imam Ramli lebih kuat. Imam Ramli berpendapat asalkan cukup 6 bulan dalam kandungan, lahir dia dalam keadaan tidak bernyawa, dilaksanakan fardu kifayah yang 4. Itu Imam Ramli, itu lebih kuat pendapat. Jadi ada baiknya anak-anak sekalian, saya ceritakan tadi bagaimana kita supaya bisa membaca kitab ini banyak-banyak, tapi dimulai dari Fathul Qorib misalnya, dan karena tadi kalau sering diulang insya Allah dapat pengajiannya. Misalnya kalau tidak mengganggu setengah jam habis subuh, entah setengah jam sesudah zuhur, insya Allah mahir lah itu membaca kitab kuning. Karena tinggal pembiasaan saja. Tadi sudah saya ceritakan kepada guru-guru kita itu yang sekolah SD di Pondok Pesantren ini Sidogiri mahir baca kitab kuning, sekolah SD. Karena mereka menerapkan paling lama 3 tahun sudah mahir baca kitab kuning, paling lama 3 tahun. Jadi saya tadi sudah bilang sama bapak-bapak guru kita, insya Allah gurunya datangkan kemari 2 orang untuk melatih kita semua supaya bagaimana saya bisa mahir baca kitab kuning, supaya kita tahu perbedaan pendapat. Pernah heboh di Medan gara-gara doa kuningnya dibaca nyaring dari awal sampai akhir, karena katanya yang tidak enak itu mereka menyalahkan orang yang membaca kunut
yang separuh dinyaringkan, separuh tidak, iya kan? Ini yang biasa diamalkan oleh kita di Indonesia. Itu dari mana itu dia? Dari mana itu yang sampai di mana dinyaringkan dia? Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman barik lana wa qina. Setelah itu kan biasanya fa innaka taqdi, ya. Itu ini beberapa ustadz menyaringkan dari awal sampai akhir. Enggak ada masalah. Yang tidak enak disalahkannya yang tidak menyaringkan. Itu yang tidak pas. Katanya itu tidak benar kalau sebagian tidak menyaringkan, sebagian menyaringkan. Itu yang kita akui. Jadi saya rasa pengaruh Ihya Ulumuddin duluan berperan di Indonesia, karena Ihya Ulumuddin yang mengatakan dinyaringkan sampai fa inna taqdir al-qudhu alaik. Setelah itu tidak nyaring. Jadi duluan pengaruh Ihya Ulumuddin, baru datang keterangan tadi, sehingga yang diamalkan di Indonesia Ihya Ulumuddin. Jadi yang tidak enak jangan salahkan orang, jangan disalahkan orang. Kalau ingin alim, ingin berilmu, mudah saja. Apa yang kau amalkan dan apa yang diamalkan orang, kau lihat, coba cari di kitab mana itu dapat. Udah beres itu. Apa yang kita amalkan dan apa yang kita lihat diamalkan orang, tahu kita di kitab mana pengambilannya, bagaimana apanya. Itu sudah hebat itu. Jadi jangan menyalahkan orang dulu. Ya. Jadi saya telepon ke Medan bahwa pegangan kita yang membaca doa kunut itu sebagian nyaring, sebagian disembunyikan adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini banyak keistimewaannya. Kalau nanti misalnya bisa dikaji sekali seminggu Ihya Ulumuddin di sini bagus. Karena dia tasawuf Imam Ghazali, dan di waktu diujikan Ihya Ulumuddin untuk pesantren-pesantren se-Indonesia di Jakarta, saya termasuk salah seorang juri yang ditunjuk di kantor pusat PKB, dan setelah terpilih siapa yang menang, diumrohkan dan diberikan hadiah untuk ziarah ke Iran. Alhamdulillah saya karena sebagai juri ikut juga lah, ikut juga umroh dan ke Iran. Kalau tidak karena juri Ihya Ulumuddin tidak pernah ke Iran. Alhamdulillah pernah ke Iran. Jadi jangan main-main lah, ya. Kalau kita betul-betul belajar, ada saja tolongan di Tuhan. Yang tak pernah ke Iran bisa ke Iran, ya. Yang tak pernah kemana-mana bisa jalan-jalan. Kita kuning juga lah banyak kan. Jadi tengoklah kebiasaan orang kita, kalau mau makan itu habis makan buah-buahan baru makan. Padahal Ihya Ulumuddin duluan buah-buahan baru makan. Ihya Ulumuddin apa katanya? Kalau dulu buah-buahan supaya membantu perut besar kita untuk kesehatan. Dan buah-buahan itu masuk duluan sehingga yang paling bawah, maka besok tidak payah kodok hajat karena dia yang di paling bawah. Jadi membantu pencernaan itu kata Imam Ghazali, ditinjau dari sisi kesehatan. Jadi Imam Ghazali itu sarjana universal, ulama universal dalam segala hal dibahasnya. Jadi duluan buah-buahan. Kenapa duluan buah-buahan? Rupanya sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin. Wa fakihatin duluan, buah-buahan dulu, baru wa lahmi tayrin. Makan buah-buahan dulu. Tapi kalau di kami Mandailing jarang orang yang makan buah-buahan duluan, belakangan saja. Katanya itu cuci mulut, padahal semakin kotor mulut. Jadi bagus. Jadi kalau nanti sudah bisa baca kitab kuning, banyaklah membeli kitab, banyak beli kitab, banyak ilmu, kan ya kan? Banyak kita beli kitab, banyak membacanya, banyak memahaminya, banyak ilmu kita insya Allah. Jadi umur kalian masih apa ini? Produktif, kejarlah itu. Gak bisa. Ada amalan
Kalau di bulan Ramadan, sholat tarawih rahimakumullah, orang-orang kita masih menjawab as-sholatu la ilaha illallah. Padahal kita i'anatul talibin jadi saat mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi ikut-ikutan as-sholat tarawih. Kenapa sholat? Itu namanya dalam mansubun al-ighra. Mansubun al-ighra dibuang fi'il. Jadi shollu sholata atau uhdurus sholata, aqimus sholat, jami'atan berjamaah, sholat tarawih rahimakumullah, laksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka kita jawab la haula wala, itu yang ada kitabnya. Kalau la apa tadi? As-sholatu la ilaha illallah, enggak ada. Ada yang membuat alasan di Indrapura, katanya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, katanya ada jawaban as-sholatu la ilaha illallah, itu jawabannya. Saya tak akan saya telepon murid saya yang mengatakan, ada guru yang di sana mengatakan begitu. Coba jilid berapa, halaman berapa di Tuhfatul Muhtaj yang mengatakan jawaban sholat tarawih itu as-sholatu la ilaha illallah, sholat al-witri as-sholatu la ilaha illallah, as-sholatu jami'ah, jawabannya as-sholatu la ilaha illallah. Kitab mana itu saya bilang? Katanya Tuhfatul Muhtaj. Jadi berapa, halaman berapa? Ternyata dicek nggak benar. Jadi yang benar kitab Ihya Ulumuddin, kitab I'anatul Talibin jilid 1, pada pasal azan wal iqamah bisa melihatnya, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi udah berapa lama? Udah bisa. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Yang mau tanya, jangan saya saja ya. Yang mau bertanya silakan, boleh bertanya. Entah ada yang mau tanya. Baiklah, kami dari mungkin pagi hari ini ada yang mau bertanya ya secara umum ya, secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengarkan bahwasanya mempertahankan air wudhu untuk ke sholat selanjutnya itu baik dan sunnah. Padahal saya lihat di kitab Takfiratus Syadidah, memperbarui wudhu saat masuk waktu itu sunnah. Jadi hukum yang dipakai dan pendapat yang lebih bagus sama mana? Syukran saya. Kitab At-Takfiratus Syadidah jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 itu penuh permasalahan ibadah dan sangat lengkap, sampai-sampai makruh sholat lebih dari 70. Itu kan Syadidah. Jadi supaya jangan berlawanan apa yang kau sampaikan tadi, mempertahankan wudhu itu sangat bagus. Wudhu yang tak pernah dibawa sholat, pertahankanlah. Dan kemudian yang sudah pernah dibawa wudhu, dibawa sholat, wudhunya sudah dibawa sholat dan tidak batal, lebih bagus tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, diperbarui lagi, sehingga tidak berlawanan itu. Kalau wudhunya belum pernah dibawa sholat, itu jangan diperbarui, karena belum pernah dipakai, dia masih baru. Sama dengan bajumu, kalau baru kau beli baju, mencuci baju yang baru itu hukumnya makruh. Pakai dulu baru pakai dulu baru basuh, ya kan? Ada itu saking hati-hatinya barangkali dia, baju pakaian yang baru dibeli, cuci dulu baru pakai. Itu makruh itu, pakai dulu. Sayang nggak dipakai. Baru cuci nanti. Demikian juga ini, kalau sudah pernah dibawa sholat, diperbarui. Kalau belum pernah sholat, dibawa sholat dulu, ini jangan diperbarui, ya. Itu dia tujuan. Ada lagi yang mau ditanya, silakan.
amalan dari almarhum ayahanda Raisul Muallimin Syekh Abdul Hamid Khotib dan Tuan Muara Mais sama almarhum dan ulama-ulama lain, ulama-ulama besar. Saya perhatikan kalau mendoa sebelum alhamdulillah tangan sudah diangkat. Saya perhatikan tadi anak-anak di waktu ajaran main baru diangkat sebagian, ya kan? Masih alhamdulillah masih menganggur dia. Imamnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala di waktu ajaran main baru angkat rame-rame. Padahal Abdullah doa alhamdulillah. Hadis Nabi itu kan. Si Abdullah itu alhamdulillah. Maka guru kita Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tangannya sudah diangkat. Tangannya karena si Abdullah doa dia. Jadi bukan diajar main mengangkat tangan. Jadi saya katakan tadi, tolong sesuaikan apa yang kau amalkan dan apa yang diamalkan orang, kau lihat dari kitab mana dia. Dari kitab mana dia. Supaya bertambah ilmu kita. Jadi yang benar di waktu alhamdulillah tangan sudah diangkat. Dan mengangkat tangan itu begitu dalam hadis begini. Begini dalam hadis. Banyak kau lihat cara orang mengangkat tangan dalam berdoa itu. Ada yang mau begini. Kenapa katanya begini? Ini sering menjaman najis, jadi dilapis. Itu main akal-akalan. Main akal-akalan. Yang benar begini. Sama dengan berjabat tangan. Berjabat tangan ada yang taruh kemari. Ada yang taruh kemari. Kalau kata di sini ahli zikir. Kalau sini ahli fikir. Yang benar kalau tangan kita bersalaman dikecupkan, itu yang ada hadisnya. Dikecupkan. Tapi musim corona ini boleh kan? Itu Pak Gubernur Edi Rahmayadi kalau kita jumpa karena salam corona kata. Jadi jangan dulu istilah corona, dasar hukumnya kalau kita berjabat tangan dengan orang kita kecup. Ini yang ada hadisnya. Kalau berdoa sebelum alhamdulillah tangan sudah diangkat begini. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baru satu muka. Ini wa akhiru da'wahum udah satu memang dia. Alhamdulillah tidak ada lagi yang mau disapu. Ada pula lagi kalau orang-orang tua di kampung-kampung subhanallah rabbika rabbil izzati. Begini pula tangannya dua. Iya kan? Begini pula tangannya dua. Jadi kalau ditanya dari mana itu pengambilannya? Itu dalam bahasa Mandarin marfuyu kabarnya. Jadi perlu kita sesuaikan amal kita dengan yang sebenarnya. Dengan sebenarnya bersalaman cukup. Kecuali musim corona itu saja, jangan dulu itu. Itu dasarnya. Kalau mengangkat tangan berdoa begini. Di waktu alhamdulillah tangan sudah begini. Karena Abdul doa alhamdulillah, si Abdul doa itu alhamdulillah. Jadi perlu segala pengamalan yang kita amalkan dan yang kita lihat, kita cari kitabnya apa, bagaimana dasarnya supaya benar apa amalan kita. Jangan kita mudah terbawa rendong lah dalam hal ini. Terasa demikian. Kalau ada yang mau ditanya masih silakan dulu. Masih ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liasatizatina wa lijaddarina wa liaqribaina wa liikhwatina wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta a'lamu bihajatina fa awsil kulla hajatina wa balligh kulla muradina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi kulli shay'in a'taitana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma askinna wa iyyahum fi jannatika jannatil firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.